Saudara, polisi menetapkan ex-Kapolres Ngada NTT AKBP Fajar Widya Dharma sebagai tersangka kasus pencabulan anak. Fajar diduga melakukan kekerasan seksual kepada 3 anak dan 1 orang dewasa, kemudian merekam videonya ke situs porno. Kalau beberapa hari yang lalu ngompol, Om Begawan meminta Jenderal Listio Sigit mundur gegara bekicot. Pak Kusyanto yang diintimidasi polisi karena dikira dituduh mencuri, padahal bukan. Sekarang terpaksa ya tak suarakan lagi. Ya, tentu penyebabnya wis gak bekicot lagi, melainkan masalah lain lagi yang menimpa korps kepolisian. Ini perkara baru loh, yang menimpa oknum lagi. Tetapi oknumnya ini spesial. Spesialnya karena dia wis punya pangkat lumayan, perwira menengah. Bukan sekedar pangkat rodok dhuwur. Dia ini sudah menduduki jabatan tinggi di sebuah daerah. Wow. Paling tidak Kapolres. Bayangkan loh, ada sekelas Kapolres melakukan tindakan pidana kejahatan yang berlipat kesalahannya itu. Wah, itu tuntutannya itu berlapis. Ini bukan kejahatan biasa. Kejahatan yang sungguh-sungguh tidak bisa ditolerir dan jijiki, memalukan korps kepolisian. Ini bisa-bisanya nih AKBP Fajar Widya Dharma Lukman itu melakukan tindakan yang tidak hanya dilarang hukum negara, hukum agama, namun juga hukum norma. Lu kesannya itu, masalahnya itu pencabulan. Nah, pencabulan itu bukan sesuatu yang krusial sebenarnya, yang melukai semua orang. Tidak hanya pencabulan saja. Loh, Fajar ini juga tersangkut kasus narkoba juga. Loh, lengkap sudah kejahatannya. Dilakukan sekaligus. Loh, ingat loh, ini bukan kelasnya prajurit rendahan. Polisi yang keluyuran di jalan. Dia pejabat nomor 1 di sebuah institusi kepolisian di tingkat kabupaten. Orang terhormat. Nah, orang terhormat begini mestinya punya tingkat menahan diri. Kontrolnya baik. Menjauhkan dari kejahatan apapun. Apalagi sebagai aparat keamanan. Loh, kenapa dengan pangkat setinggi itu seorang polisi tidak terganggu atau dalam jiwanya ada rasa tidak nyaman? Ada apa? Loh, Fajar ini malah mencari korban melalui aplikasi MyChat. Dan sulit untuk dipahami dengan nalar. Ada orang dewasa punya orientasi seksual pada anak-anak di bawah umur yang sangat di bawah banget. Nah, korban yang disasar itu tidak hanya 1. Lah ini nek wong waras kan ya nggak mungkin. Orang-orang macam begini ya memang sudah saraf, sakit nurani, sakit jiwa. Ini harus direhabilitasi ini harusnya. Karena akal atau otaknya wis konslet. Bisa dibilang yang dipikir mungkin bukan hal-hal yang wajar pada umumnya. Nah, ini kok bisa lolos jadi Kapolres ini. Piye ini. Wah, Om Begawan ikut prihatin. Ya, semoga ini menjadi sebuah gambaran atau introspeksi bagi lembaga kepolisian. Nah, secara pribadi, Om Begawan itu meminta agar sistem kenaikan pangkat, khususnya di kepolisian, utamanya para penentu atau pihak yang memutuskan kebijakan, di institusi Polri harus dibenahi. Harus dibenahi. Siapa mau ditempatkan di mana? Mentalnya seperti apa? Tingkat emosionalnya seberapa tingginya dan bagaimana? Loh, bila perlu loh, dengan munculnya kasus Fajar ini, didalami juga kehidupan seksualitasnya. Nggak masalah. Karena aparat kepolisian itu akan bertugas langsung kepada masyarakat. Yang sifatnya itu tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan, memberikan rasa aman. Lalu kalau memberikan rasa aman terus dia tidak melakukan keamanan, malah menjadi yang sangat ditakuti oleh masyarakat, kan repot. Nah, termasuk bila ada calon Kapolres atau Kapolda atau minimal Kabid di Polda dengan pangkat minimal penempatan pos-pos strategis harus makin diperketat.
dengan kemampuan analisa psikis loh. Ini penting. Loh bagaimana tidak? Kapolres Ngada di Nusa Tenggara Timur sana itu melakukan pencabulan pada 3 anak di bawah umur. Satu korban usianya 20 tahun di sebuah hotel itu. Lalu 3 anak di bawah umur itu ada yang 6 tahun itu, 13 tahun dan 16 tahun. Waduh, bayangkan bagaimana bisa seorang anak seusia begitu tega dirusak masa depannya oleh seorang yang sudah mempunyai pangkat tinggi yang harusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Lah ini menandakan tim yang menjalankan analisa mental Kapolres Ngada itu tidak kompeten, bisa lolos. Bisa kecolongan ini institusi kepolisian. Masa orang-orang dengan potensi orientasi seksual tidak normal loh bisa lolos dan menempati jabatan Kapolres, jabatan tertinggi di sebuah kabupaten. Wong Begawan nggak bisa bayangin ini. Ya, itu para Kapolres, Wakapolres, Kapolda, Wakapolda. Ya pokoknya seluruh program menengah dan tinggi lah. Apa nggak sakit hati itu melihat seperti itu? Dan merasa malu juga sebagai sekawan dalam institusi lah. Gimana mereka yang pada punya anak perempuan di usia yang sama dengan para korban? Wah, pasti ada ketakutan. Oh, itu kepolisian, oknum polisi yang melakukan. Ini otaknya di mana ini? Loh itu bukan hanya dicabuli loh mereka itu. Peristiwa pencabulan itu direkam, di video dan dijual di situs esek-esek yang basisnya ada di Australia. Lo aku edian, gendeng, sarap itu kalau bagi saya. Nah, kasus ini membuat malu bangsa Indonesia, khususnya institusi kepolisian. Nah, ini Pak Sigit ya harusnya, Listio Sigit ya harusnya bertanggung jawab. Kalau saya jadi beliau mundur untuk mempertanggungjawabkan secara moral. Dan ini sudah menyebar di dunia, seluruh dunia. Loh apa para perwira menengah dan perwira tinggi tidak merasa direndahkan sama pelaku yang melakukan tindakan perilaku seksual itu. Menyimpang itu. Loh Bengawan itu percaya banget loh. Ini memang sangat personal, oknum, individual banget. Nah, tapi ya bejat orang umum. Lah kok orang beginian bisa lolos dan meniti karier sampai jenjang Kapolres dengan pangkat letkol. Di mana hati nurani Kapolri ngerti perkara beginian itu? Apa yang harus dilakukan Kapolri? Tanggung jawabnya seperti apa sebagai orang yang menduduki orang nomor 1 di institusi Polri? Lu bayangkan lo anak-anak itu yang menjadi korban atau orang tuanya, saudaranya, lingkungannya, apa gak merasa sangat dihinakan? Gimana orang dengan mentalitas rusak kepribadiannya lebih dari iblis-iblis bisa memakai seragam penegak hukum, malah mendapatkan tongkat komando setingkat Kapolres? Secara internal mesti mendorong perombakan yang sistematis, terstruktur. Dan di masa mendatang tidak ada lagi aparat kepolisian yang bejatnya agak ketulungan kayak gini. Pihak kepolisian nggak boleh merasa sudah impas menangkap pelaku, memeriksa yang bersangkutan, kemudian membawa ke pengadilan. Tidak seperti itu. Proses hukumnya mesti berjenjang. Kalau perlu kepolisian membina orang-orang yang setelah melakukan kesalahan, yang melanggar hukum. Tidak harus dihukum. Dan ini tugas aparat kepolisian juga. Tidak hanya dapat sanksi kode etik. Lah jabatan dicopot, tapi tidak dipecat misalnya. Setelah dipecat dan harus dipecat dengan tidak hormat. Ini Fajar ini. Ini Fajar harus menempuh pengadilan umum. Menjadi sipil, orang biasa, masyarakat biasa. Dengan sangkaan banyak pasal. Mulai pencabulan di bawah umur, perkosaan, perdagangan orang, melanggar perlindungan anak, ditambah status sebagai aparat, lipat ganda hukumannya, berlapis itu. Orang yang harusnya memberikan rasa aman tetapi justru menjadi yang menakutkan bagi masyarakat. Di dalam jenjang karier seorang birokrat maupun aparat, tentu ada monitoring, pengawasan, hingga pembinaan. Loh, Fajar ini lulusan Akpol loh.
lantas bisa masuk ke PT IKA. Artinya dia mampu memenuhi syarat untuk mencapai karier yang lebih baik. Tetapi di sisi lain, niat jahatnya kenapa tidak terbaca sama sekali? Kepolisian harus membenahi, mengevaluasi, mencermati hal-hal yang memang kurang. Supaya orang-orang nggak benar, jangan sampai bablas punya jabatan dan pegang kebijakan di satu daerah. Jabatan Kapolres yang diemban Fajar ini bukan pertama kali. Sebelumnya dia juga sebagai Kapolres Sumba Timur. Sebelum pindah ke NTT ini. Tapi sebagai rakyat, berhak dong menuntut. Tidak ada lagi oknum-oknum sejenis yang tidak terdeteksi, luput dari sistem pengawasan internal. Pembinaan para perwira menengah harus direvolusi segera. Munculnya kasus ini makin menambah citra buruk polisi di mata masyarakat. Ingat loh, mesti bersifat pribadi individu, mau bagaimanapun. Ini peristiwa yang mempengaruhi kepercayaan kita pada aparat kepolisian. Eman-eman, rakyat tambah ragu, gamang, tidak yakin. Mau melaporkan sebuah kasus bila ada oknum yang kelakuannya sebiadab itu, tanpa dibenahi secara total, bisa mengganggu tingkat kondusivitas di masyarakat. Apalagi ada lagu apa-apa bayar-bayar. Ini semakin masyarakat a priori kepada aparat kepolisian, ditambah dengan kasus-kasus yang tidak berhenti. Kalau ada kejadian apapun, rakyat bakal terdorong melakukan tindakan hukum sendiri, kan bahaya. Daripada diserahkan ke aparat. Nanti akhirnya ya segitu-gitu aja. Loh, tapi mentalnya rusak begitu. Mau sampai kapan? Tiap hari kita mendengar, membaca, melihat berita pelanggaran-pelanggaran oknum individu dari aparat kepolisian. Loh, bila para petinggi Polri tidak merasa terbebani sama kasus ini, ya keterlaluan. Bagaimana anak-anak kita menyongsong masa depan kalau orang-orang yang harus melindungi malah merusak masa depan mereka? Ini tak akui loh, si Kapolres ini bekerja sendiri. Sendirian. Bila membaca kronologisnya, tetapi boleh dong Om Bengawan sebagai masyarakat meminta ada perbaikan sistem supaya orang kayak begini tak ada lagi di aparat hukum atau di aparat kepolisian. Lu bisa-bisanya seorang Kapolres merancang tindakan pelanggaran hukum. Merencanakan sampai memvideo kejadian, mencabuli perempuan. Kok tidak merasa menyalahi? Loh, seperti yang tak sampaikan di episode Bekicot kemarin itu. Pak Kusyanto itu. Yang seorang anggota Polsek menginterogasi warga itu saja wis berlebihan. Dengan cara-cara kekerasan. Sudah keterlaluan. Malah muncul kasus baru. Yang ukurannya bejatnya nggak ketulungan. Coba ini Kapolri bicara terbuka saja. Listio Sigit, Pak Jenderal. Apa yang bisa dijaminkan? Bahwa semua aparat kepolisian itu adalah pribadi-pribadi yang baik, yang senantiasa melindungi rakyat. Kan kemarin wis tak sebutkan, Om Bengawan yakin banyak polisi baik, masih banyak. Tapi tindakan Kapolres Ngada ini bukan mengada-ada, ini beneran terjadi di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dan gaungnya sampai terdengar di seluruh dunia. Karena hubungannya dengan video yang diunggah di Australia. Lah apa sih Kapolres itu tiap hari kerjaannya nonton bokep. Tahu bokep? Kalau orang-orang sekarang bilang film unyil. Atau mentengin itu video-video porno yang tak pernah berhenti. Atau memang dia punya sakit jiwa. Perlu direhabilitasi. Bagaimana para Kapolda melakukan pembinaan pada Kapolres-Kapolres, pada anak buahnya di bawah. Seorang Kapolres itu punya pangkat AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Sebuah pangkat yang tidak main-main tuh, melewati berbagai seleksi tahapan. Ujian yang nggak main-main juga. Nyampe di pangkat AKBP kan nggak mudah. Dengan melatih dua. Itu penuh perjuangan. Ada syarat-syarat yang mesti dilewati. Lah kok penak wae nyabuli bocil-bocil. Lah memang rusak itu otaknya. Fajar ini punya Tuhan enggak seperti ini? Meyakini ada yang maha kuasa enggak? Atau punya ibu enggak? Punya saudara perempuan atau tidak?
Yang melihat semua perbuatannya itu bukan hanya bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia. Karena sudah dimedsoskan, diunggah. Loh apa iya di masa mendatang? Setingkat kasat di Polres hingga pejabat di atasnya. Secara rutin HP sama laptop dilakukan monitoring dan pengawasan. Dicek berkala sama Propam. Ya harusnya enggak lah sebenarnya. Nah sebagai orang dewasa memahami ada aturan, ada kode etik, ada tugas dan tanggung jawab. Secara naluri lebih menjalankan pekerjaannya, bukan malah menuruti syahwat atau hawa nafsunya. Isinya film-film bokep. Ya akhirnya begitu. Lu ngapain semua perangkat yang dipegang dicek? Ya buat memastikan. Mereka itu bukan atau seringnya akses tentang apa. Jangan-jangan malah judol. Nah ini perlunya ada pengawasan. Ada controlling, monitoring. Dari semua HP maupun alat-alat perangkat. Orang-orang dewasa mestinya tahu batasan-batasan. Apalagi ini institusi penegak hukum. Bukankah level jabatan Kapolres ini waktunya habis buat pekerja? Oh iya. Nah, kok si Kapolres ngadain loh, masih saja otaknya mesum. Loh kita yang orang dewasa loh nyari duit 100-200 ribu sehari, 24 jam serasa kurang. Orang mikir sing aneh-aneh. Ini polisi gaji sama tunjangannya belasan juta malah ngelakuin pelanggaran hukum. Nah, memalukan institusi kepolisian. Loh bisa-bisanya loh dia merekam semua adegan pencabulan anak-anak di bawah umur itu. Direkam, bukan saja dikoleksi. Kemudian dijual di sebuah situs di luar negeri. Sangat luar biasa. Pikiran jahat si Fajar ini. Untung pihak cyber di Australia bisa melacak dan melaporkan pada aparat keamanan di Indonesia. Kerjasama antara Australia dan Indonesia itu membuka tabir kebejatan seorang oknum kepolisian itu. Pembegawan berterima kasih pada para petugas yang bergerak cepat, senyap, dan mampu mendeteksi siapa yang telah melakukan kejahatan itu. Meski dia seorang perwira menengah, kini dia sudah berada di tahanan. Pada saat yang sama, secara berurutan, masih ada kasus-kasus oknum polisi lain. Misalnya ditemukan kerangka manusia di mobil yang lama terparkir di asrama polisi, di Polsek Ujung Pangka, Gresik, yang sudah jadi kerangka. Lah kok ya bisa-bisanya ada jasad orang sampai jadi kerangka. Di lingkungan asrama polisi tidak ketahuan sama sekali. Apa orang mampu gitu. Terus juga oknum di Intel Kampolda Jateng berstatus duda, bunuh bayi kandungnya dari hubungan gelap. Dan ini menjalin hubungan sama perempuan lain. Tidak mengakui dirinya aparat. Repot. Di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, seorang oknum brimob menembak mati warga di lokasi tambang emas ilegal. Aduh. Ya meskipun ini oknum, tetapi tetap institusi kepolisian akan terbawa-bawa. Dan senjata itu dibeli pakai duit rakyat loh. Kok nembakin rakyat. Masih ada lagi tuh. Oknum Polda Sumut memukuli pemuda secara brutal. Lah kok makin hari berita oknum terus-terusan keluar. Jadi kami ini tunggu tindakan dari Kapolri, Jenderal Listio Sigit. Kalau hal-hal begini dibiarkan saja, dianggap bukan urusan penting, atau tidak membuat seorang Kapolri merasa bertanggung jawab, letakkan saja jabatan Kapolri. Ganti sama yang lain. Yang masih aware, peduli, pengen memperbaiki aparat keamanan di aparat kepolisian. Kami butuh kepolisian untuk memberikan rasa aman dalam lingkungan masyarakat kami di wilayah masing-masing. Itu ya pesan Pembegawan. Salam Bengawan, salam Ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.